Saya bermimpi suatu saat nanti Provinsi Jambi itu memiliki semacam laboratorium sosial. Laboratorium sosial Tentang seperti orang apa rimba. Itu? Seperti apa itu? Kalau mau fisik, saya yakin dan 100% anak Jambi yang tinggal di Jambi, sekolah di Jambi, anak SD di Jambi tidak tahu banyak tentang orang rimba. Saya meyakini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Sebelum saya memperkenalkan siapa tamu istimewa hari ini, saya mau pantun dulu. Pantunnya sudah saya siapkan ini. Siap. Dari 7 Koto Ulu ke Teluk Kuali. Cakep. Singgah sebentar di Dusun Paseban. Nah, ini Cakep. anak Paseban. Cakep. Hebat nian Bahren Nurdin. Nah, budak Tebo kuliah di Teluk Kuali. Di Australia. Di Australia. Ya. Tapi pernah juga sekolah di situ. Jangan khawatir. Betul jadi, juga tuh. di budak Tebo, Jambi, yang saat ini sedang menyelesaikan S3-nya. Siap. Social Science ya. Social Science. Di Western Sydney University Australia. Ya, betul Bang. Beliau adalah dosen UIN saat ini dan sedang menyelesaikan tesisnya. Disertasi S3-nya. Mohon doa. Nah, mohon doa ya. Nah, uniknya ini persoalan yang akan dia bahas dalam disertasinya ini bukan persoalan yang di Australia. Tidak. Bukan persoalan sesuatu yang yang menyangkut masalah sosial science secara global, ya. Tetapi sangat spesifik persoalan orang rimba. Ya. Nah, dari Australia membahas orang rimba lagi. Dan saat ini kembali ke Jambi untuk melakukan penelitian. Walau sebenarnya itu sudah ada asing lagi, sudah berapa kali penelitian, saya tahu itu. Dan beliau juga sangat aktif menulis artikel di berbagai macam media. Bahren Nurdin, terima kasih. Terima kasih Belambun kata orang Jambi. Sudah bersedia hadir di studio kita yang sangat sederhana ini. Dan ini rasanya sudah 2 tahun kita rencanakan ya. Tapi tertunda karena beliau berangkat ke Australia, siap. Meninggalkan saya saat itu. Dia sudah bersiap-siap dan saya tidak mungkin harus nyusul ke sana. Jauh jaraknya itu. Dan alhamdulillah hari ini beliau kembali sementara waktu 6 bulan ya. Ya, insya Allah. 6 bulan ke Jambi untuk melakukan penelitian itu untuk disertasinya. Ya. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh ini membahas masalah disertasinya, persoalan orang rimba. Ya, Bang. Tentu penonton kita ingin tahu dulu siapa Bahren Nurdin. Kok tiba-tiba kuliahnya di Australia? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi apa adanya. Kita cerita apa adanya. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda di Jambi. Silakan ceritakan dari awal bagaimana proses pendidikan. Ini anak dusun nih, anak dusun jauh sekali dari ujung Tebo itu, yang lebih dekat dengan Sumatera Barat. Oke, Bahren Nurdin. Terima kasih Bang Dori dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, penonton Bang Dori Podcast yang sudah luar biasa. Jangan lupa subscribe. Like and subscribe. Jangan lupa ya. Apalagi budak Jambi, apalagi orang Jambi, yuk kita support sama-sama. Apalagi budak Tebo. Apalagi budak Tebo. Sesama orang Tebo. Ya, sesama orang Tebo. Kalau tidak subscribe, kebangatan nih ya. Kebangatan nih. Kualat ini saling mensupport. Dan saya rasa Jambi membutuhkan hal-hal kreatif yang seperti ini. Bagaimana menyuarakan, saya juga mengikuti podcast ini dan luar biasa, dan saya sangat berbangga. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir. Ini kesempatan yang luar biasa dan mudah-mudahan juga cerita kita pada hari ini juga berkontribusi, menginspirasi, dan itu harapannya seperti itu. Baik, memperkenalkan diri, nama saya betul sampaikan tadi Bang Dori, Bahren Nurdin. Saya lahir di Desa Paseban, 7 Koto Ilir. 7 Koto Ilir. Berarti sebelum 7 Koto Ulu. Ya, sebelum 7 Koto yang di sana. Betul Bang Dori tadi bilang tuh, mungkin ke Padang itu, ke Koto Baru itu tinggal 1 jam tidak nyampe lagi. Lebih jauh ke Jambi, Lebih jauh ke Jambi memang. Ke Jambi butuh waktu 7 jam. Ya,
maka kalau bicara belum lagi macet batu bara. Kayaknya kita bahas ya. Kalau bicara orang Rimba, nah ini kubu elitnya gitu ya. Karena memang lebih banyak kubunya dari Bukit 30 waktu itu. Kita sangat dekat dengan itu. Nah, SMA di SMA Negeri 2 Muarbungo. Kemudian S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Inggris. Kemudian alhamdulillah kemarin S2 di UKM, University S1 Kebangsaan. di UGM, S2 di UKM Malaysia, dan S3 ini di Western Sydney University Australia. Dan itu beasiswa semua ya? Ya, beasiswa, dan di S2 saya dapat assistant professors yang di situ, dan juga dibayar di sana. Waktu S1 saya juga dapat beasiswa AUS-8 namanya, Australian Youth Development, yang UGM kerjasama dengan Australia pada saat itu. Ya alhamdulillah, begitulah cara kuliah orang tidak mampu. Jadi jangan bangga aman ya, bahwa kalau dapat beasiswa itu pasti lewat miskin. Ya justru perjuangan itu harus diapresiasi. Kalau orang kaya dapat beasiswa aneh gitu ya. Nah, paling tidak dari rangkaian itu saya juga ingin menyampaikan pesan sebenarnya, pesan kepada orang-orang seperti saya yang orang tuanya mungkin tidak mampu untuk kuliah, mengeluarkan uang sebegitu banyak itu, tapi kita bisa kerja keras ya, impian, jangan lupa kita harus memiliki impian yang besar ya gitu itu. Dan mimpi ya, dan dulu ayah saya seorang penyedap karet. Waktu itu saya masih ikut nyedap karet di kampung sana, dan beliau selalu berkata, almarhum bilang, ya kalau mau maju sekolah adalah salah satu alat untuk maju. Nah, jadi kalau mau maju sekolah, karena kita tidak punya alat lain. Walaupun ilmu intinya. Ya, intinya. Ilmu. Sebenarnya bisa alat lain, misalnya yaitu kalau bapaknya kaya bikin perusahaan bisa lebih maju. Tapi kita sebagai orang yang tidak mampu, apa alatnya? Sekolah. Nah, alat sekolah inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan. Walaupun agama juga mengatakan bahwa orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya. Kita berpegang kepada di situ. Dan alhamdulillah, ini saya ceritakan kepada adik-adik yang ada di Tebo, yang ada di pelosok. Jangan bunuh mimpi Anda, tetaplah bermimpi bahwa kita orang dusun berhak dan bisa untuk terus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, insya Allah. Buktinya anak penyadap karet hari ini bisa menyelesaikan. Alhamdulillah, tentu itu dengan doa banyak orang, dengan bantuan banyak orang, doa orang tua, dan doa Bang Dori, dan tentunya itu tidak kita nafikan bahwa kita berjuang tapi ada banyak doa orang. Insya Allah saya sampai kepada titik ini, gitu kira-kira. Nah, itulah paling tidak. Ya alhamdulillah sekarang saya jadi dosen dari 2006 di UIN, Universitas Islam Negeri STS Jambi. Berarti sudah ASN sekarang ya? Sudah, dari 2006 saya sudah ASN. Sebelumnya ada tawaran jadi dosen tempat lain? Saya dulu pernah ditawarin jadi asisten dosen di UGM sendiri. Tapi pada saat itu almarhum ayah bilang, pulanglah ke Jambi, mengabdilah di Jambi, ini tanah kelahiran kita. Dan saya menepati itu, siap Mbak. Waktu itu ayah bilang, kalau mau jadi PNS, mau jadi apapun, baliklah ke Jambi. Di Jambi ini tempat hidup kita. Kau lahir di Jambi, nah bangun ke Jambi ini, apapun itu. Kalau tidak disuruh pulang, waktu itu kemungkinan bisa jadi dosen di UGM. Mungkin ceritanya akan berbeda, akan lain. Tetapi pada saat itu saya meyakini apa yang diperintah oleh orang tua. Pada saat, termasuk selesai S1, pada saat itu saya sudah lulus untuk beasiswa ke Australia. Tapi ayah bilang waktu itu balik dulu, PNS dulu, kemudian nanti S2 boleh bisa dicari. Tapi betul setelah saya pulang, 4 bulan setelah saya wisuda, ayah meninggal dunia. Sebelum kita membahas masalah disertasi, siap Bang. Apa pengalaman spiritual yang paling terkenang atau terkesan selama masih kuliah? Di mana? Di luar lah. Yang pertama memang pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu adalah perjuangannya. Bahwa hari-hari kita itu dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan itulah sebenarnya yang membesarkan kita. Dan kesulitan-kesulitan itu adalah guru yang sebenarnya untuk mengajarkan kita makna kehidupan. Kita tahu bagaimana lapar, kita tahu bagaimana sulitnya kehidupan, kita tahu bagaimana menghormati orang, kita dan seterusnya. Itulah yang mengajarkan kehidupan kita sampai hari ini. Nah, itu tidak akan terlupakan. Ya, dan itu adalah tangga-tangga untuk kita naik. Apa contoh peristiwa yang pernah dialami yang paling berkesan, yang sulit untuk dilupakan sampai sekarang? Ya mungkin boleh jadi seperti ketika
azan maghrib berbuka kita nggak punya apa-apa untuk berbuka. Jauh dari orang. Pernah mengalami hal yang seperti saat itu. bulan Ramadan. Allah itu Akbar, waktu kuliah di UGM. Dari SMA sudah bisa kayak gitu sampai kuliah misalnya. Dan ketika di Malaysia juga itu banyak. Dan hampir seluruh rantai perjalanan itu selalu saja banyak hal yang mengajari kita tentang hidup. Pernah saat berbuka sudah azan kita tidak punya apa-apa. Bisa nggak? Barangkali hanya air putih gitu. Air putih mungkin. Dan itu bukan satu kali. Luar biasa. Ya ini pengalaman yang sangat menarik sebenarnya untuk memotivasi kawan-kawan adik-adik di sana bahwa perjuangan itu memang perlu dilalui dengan serius ya. Dengan saya memakai filosofi pedang, Bang. Ya. Filosofi pedang itu adalah pedang itu terbuat dari apa? Terbuat dari besi. Besi yang seperti apa yang bisa jadi pedang? Besi yang menyediakan dirinya untuk dibakar, dirajam, dipukul, dirajam, dibakar, dipukul. Semakin dia sakit, semakin dia dipukul, semakin berkualitas pedang itu. Andai besi itu berkata, aku nggak mau dipukul, maka dia tidak akan pernah jadi pedang. Maka semakin dia ditempa, harganya akan semakin mahal. Kalau dia tidak mau ditempa, mungkin dia akan menjadi besi tua. Besi tua berapa? 7.000 mungkin sekilo atau 8.000. Tapi pedang itu bisa 1 miliar, bisa 200 juta, bisa 100 juta. Kenapa? Karena dia dipukul, karena dia dirajam, karena dia diazab dalam tanda kutip. Ternyata itulah yang membuat dia berkualitas. Kesulitan itulah yang membuat kita menjadi berkualitas. Dan itulah harga kita. Semakin kita menghadapi kesulitan, semakin kita dirajam, itu berarti kita sedang ditempa untuk menjadi lebih mahal. Waduh, saya jadi mendapat pelajaran berharga nih dari Pak dosen ini. Luar biasa. Oke, kita mulai ke apa kegiatan? Hari ini kegiatan Bahrain ke Jambi. Kegiatan memang betul-betul penelitian. Ini 6 bulan ya, 6 bulan ya. Setelah itu pulang lagi ke Australia untuk menyelesaikan. Sudah 2 tahun di sana ya? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Tepatnya itu saya Maret, kemudian sampai kemarin Juni, sekitar setahun 3 bulan, 15 bulan. 15 bulan saya di sana untuk mempersiapkan yang kita sebut dengan COC. Maaf. COC itu adalah Confirmation of Candidature. Endingnya seminar proposal. Jadi selama setahun itu kita menyiapkan di Gojlok untuk menyiapkan proposal itu. Nah sekarang setelah disahkan bahwa Anda layak menjadi kandidat, sebenarnya kita sudah itu ketok palu menjadikan kandidat sebagai doktor, sebagai PhD di sana dengan disahkannya COC tersebut, sidang COC tersebut misalnya. Nah setelah itu baru kita kembali untuk pengumpulan data untuk penyusunan disertasi. Disertasi. Dan itu memilih persoalan orang rimba atau suku kubu. Karena kenapa harus itu? Begini, panjang ceritanya. Memang saya sebenarnya kalau dirundut S1-nya itu sastra Inggris. S2-nya postkolonial literature in English. Itu masih dia. Nah, S3-nya ini agak sedikit jauh sebenarnya dari S1 dan 2. Nah, alasan yang pertama memang sastra Inggris itu dalam pertimbangan knowledge for knowledge, ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin, ini alasan pribadi dulu sebelum masuk ke alasan akademik. Alasan pribadinya adalah saya bagaimana kemudian bisa ilmu pengetahuan bermanfaat untuk masyarakat. Knowledge for society. Kira-kira bahasa tebonya gitu. Knowledge for society, bagaimana ilmu pengetahuan yang saya miliki juga berkontribusi untuk masyarakat banyak, baik itu pemikiran maupun aksi maupun apa. Nah, itu landasan dasar sebenarnya kenapa saya memilih kemudian orang rimba. Nah, kemudian alasan akademik adalah bagaimana kemudian orang rimba ini sebenarnya, yang ini mungkin belum banyak juga menjadi bahasan. Menurut saya orang rimba itu bukan masalah, tapi sebuah potensi. Nah, ini ways of thinking, ini paradigma. Ini paradigma. Karena memang paradigma ini dibangun, bisa sesuatu itu menjadi masalah, bisa sesuatu itu dilihat sebagai
sebagai solusi. Iya, gitu ya kan. Nah saya melihat bahwa orang rimba itu adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi yang sesungguhnya bisa menjadi kekayaan khasanah Provinsi Jambi karena orang rimba tidak ada di Kalimantan. Orang rimba misalnya tidak ada di provinsi lain. Apalagi di Australia misalnya. Dayak itu punya di Kalimantan misalnya. Kemudian Baduy ada di Jawa Barat misalnya. Nah, orang rimba ada di Jambi. Nah, kalau begitu orang rimba ini adalah sebuah potensi yang luar biasa yang menjadi kekayaan. Nah, tetapi apakah kita sudah melihatnya sebagai potensi atau kita masih melihatnya sebagai masalah? Oke. Orang rimba sebagai sebuah potensi itu masih luas ya. Nanti kita lanjutkan. Siap. Nah, persoalan spesifiknya dari tesis ini masalah orang rimba ini apa? Tentu ada lebih kecil lagi. Kalau itu kan luas sekali. Betul. Apa yang diteliti? Nah, saya meneliti tentang indigenous knowledge, ilmu kearifan lokal yang dimiliki oleh orang rimba tentang api. Tentang api. Yang ada apa hubungannya api korelasinya nanti dengan kebakaran hutan. Menarik. Ya, seringkali asumsi umum ya kita ya di Provinsi Jambi maupun yang kita dengar, bahkan mungkin media juga memblow up ini bahwa salah satu penyebab kebakaran hutan itu keberadaan orang rimba. Karena orang rimba. Itu asumsi yang dibangun gitu loh. Boleh jadi ya kita dengar. Karena asumsi yang dibangun, siapa yang melakukannya tentu yang ada di sana. Ya, karena orang rimba yang ada di sana, mereka lah yang tersangka dalam tanda kutip melakukan karena itu. Dia ada di rimba. Karena dia ada di rimba. Padahal yang melakukannya belum tentu dia. Nah, jawaban itu sebenarnya yang ingin saya gali melalui disertasi ini. Apakah betul sebenarnya mereka sebagai pelakunya? Harusnya saya balik nih. Asumsinya saya balik. Kalau saya tinggal di rumah itu dan itu adalah rumah saya, tidak mungkin dibakar. Ya, kalau orang Jambi, kalau orang luar barangkali iya ya. Kalau orang Jambi itu tahu persis bahwa orang rimba itu sangat hormat dan sangat menyayangi sekali hutan. Hutan adalah rumah dia. Tidak mungkin dia bakar hutan seluas-luasnya. Nah, yang bakar hutan ini kan orang kota. That's it. Iya kan? Iya. Orang kota yang ingin buka usaha perkebunan segala macam. Isu kapitalisme masuk di sana. Eksploitasi hutan dalam bentuk kayu gelondongan dan lain sebagainya sejak dulu gitu kan. Mereka yang menghabisi hutan. Nah, kok sekarang malah orang rimba yang tertuduh selama ini gitu. Yang diteliti. Nah, ini hasil penelitiannya itu seperti apa? Nah, begini. Hasil saya belum bisa menyimpulkan apapun karena ini kan baru penelitiannya, tidak boleh berasumsi. Belum ada kesimpulan. Akademisi nggak boleh mengambil kesimpulan. Tapi setidaknya ini sudah gambaran. Yang bisa disampaikan tuh hipotesis, dugaan sementara yang harus diuji. Harus diuji dengan penelitian ini sendiri. Hipotesisnya menyatakan tidak mungkin orang rimba itu yang melakukan pembakarannya dengan asumsi itu tadi bahwa mereka memiliki indigenous knowledge, ilmu kearifan lokal untuk menjaga rumahnya sendiri. Tetapi bagaimana caranya? Nah, inilah penelitian ini yang akan membahas itu. Nah, saya akan melihat bagaimana api dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana api dalam mungkin kegiatan spiritual mereka. Bagaimana api dalam kehidupan misalnya berladang mereka. Karena kita tahu bahwa kalaupun mereka berladang menggunakan api, itu mereka memiliki kearifan lokal yang amat sangat apik di dalam mengelola api. Membakar misal, kalaupun mereka membakar itu dengan tata cara yang luar biasa. Kalaupun mereka membakarnya. Sama dengan Kito misalnya di Jambi, saya juga masih ikut ladang berpindah-pindah di dusun dulu. Itu ketika membakar untuk membuat 2 bidang kebun atau 2 hektar, katakanlah gitu. Itu cara membakar misalnya ditentukan harinya, ditentukan jamnya. Karena apa? Jamnya itu menentu arah angin. Kemudian bagaimana supaya tidak merembet ke yang lain. Diblok dulu. Kemudian kita mengenal istilah merun. Kemudian kita mengenal istilahnya apalagi nyisik dan seterusnya yang ada di sana. Ini kan kearifan lokal.
Dan kita tidak pernah mendengar pada saat itu kebakaran hutan yang sampai membuat Jambi ini merah pada 2019, 2015 seperti apa. Nggak pernah, padahal hutan itu sudah lama kita hidup bergaul dengan hutan. Kalau begitu ada apa gitu loh. Ya, kalaupun orang rimba membakar hutan hanya untuk kebutuhan mereka berladang. Dan itu pun luasnya tidak seluas seperti yang kita... Karena sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan dia kan salah satu yang kita ketahui, orang rimba itu suka sekali dengan nomaden. Ini salah satu budaya yang sangat menonjol bagi orang rimba. Melangun. Hidup berpindah-pindah. Nah, sebenarnya hidup berpindah-pindah itu bagian dari kebiasaan mereka untuk mempertahankan hutan, kan begitu? Yang saya ketahui begitu. Efeknya begitu. Walaupun alasan mereka pindah itu biasanya karena ada yang meninggal. Yang ada meninggal dunia. Termasuk di sini bahan makanan habis. Dia akan pindah. Artinya tidak merusak. Tidak merusak. Jadi kalau mau kita simpulkan, seluruh aktivitas orang rimba yang di sana itu memiliki aturan dan adat dengan hukum adat yang berlaku dengan mereka. Mereka dikungkung dengan aturan. Nggak bisa. Main tebang aja nggak bisa. Apalagi kayu-kayu yang menurut mereka sakral. Dan dia menebangnya pakai beliung. Pakai mesin. Itu justru mereka pantangan dulu. Pantangannya begitu banyak dewa-dewa. Karena kalau seloko mereka, piado bungo, piado hutan. Piado bungo, piado dewo. Piado hutan, piado bungo, piado dewo. Ya, artinya kalau tidak ada hutan, tidak ada bunga, tidak ada bunga, tidak ada dewa. Itu jelas kok bagaimana mereka menghargai hutan itu. Dan pohon-pohon besar itu mereka pertahankan, mereka pelihara, karena disitulah arwah nenek moyang mereka bersemayam, kan begitu. Nah, artinya apa? Sekali lagi balik ke topik awal kita tadi, bahwa ini adalah potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Kekayaan Hasanah yang dimiliki oleh seyogianya. Nah, ini seyogianya, kita bicara seyogianya. Orang rimba ini mendapat kedudukan istimewa dalam banyak hal, terutama di dalam pemeliharaan hutannya. Jangan ganggu hutannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Izin-izin HGU, izin-izin keluar begitu aja. Itu salah satu bukti bagaimana kemudian pemerintah lalai untuk menjaga kekayaan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi ini sendiri. Karena begitu HGU-nya, hak izin usahanya misalnya keluar, ya udah. Sistem kapitalisme, main singso, main alat berat dan seterusnya yang terjadi. Dan mereka pada posisi yang lemah, daya tawar yang lemah. Dan mereka semakin terdesak. Dan tidak banyak pilihan. Kemudian ketika hutan itu sudah hilang, maka apa yang kita lihat hari ini, misalnya di Kota Jambi kemarin saya ketemu 2 atau 3 orang saya wawancara, itu sudah menjadi pengemis di Kota Jambi. Udah banyak. Sudah banyak saya ketemu dan menjadi karena bagian. Mereka sudah tidak ada lahan lagi untuk bertani di sana. Di sana. Semua udah jadi kebun sawit. Dan itu milik para kapitalis. Inilah yang menjadi. Kalau tadi abang nanya apa alasannya, itu tadi secara pribadi memang saya pengen ada sesuatu yang saya kontribusikan untuk bangsa dan negara ini, untuk Jambi ini, pemikiran apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu secara pribadi ilmu pengetahuan saya bisa bermanfaat untuk itu. Nah, secara idealis atau secara akademis itu tadi bagaimana kemudian kekayaan culture yang mereka miliki ini nanti bisa terdokumentasikan, bisa insya Allah mohon doa masyarakat Jambi nanti penelitian ini juga bisa dipresentasikan mungkin di beberapa universitas di luar sana, bahwa di Australia sendiri maupun di Amerika di sana, sehingga kita menyampaikan bahwa kita punya kekayaan ini bukan untuk mengeksploitasinya. Yuk, kami punya kekayaan ini, kami punya orang rimba yang memiliki hasanah luar biasa, yang memiliki kontribusi besar untuk menjaga hutan ini. Nah, ini yang mungkin bukankah itu juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan NGO tentang ini? Bagaimana Bung Bahrin melihat itu? Saya pastikan secara positifly kawan-kawan itu sudah melakukannya. Kawan-kawan NGO juga pasti udah berjuang untuk melakukan ini. Tetapi memang kemudian butuh sinergitas dengan pemerintah misalnya, baik yang pusat maupun di Provinsi Jambi Yang saya lihat kemudian mungkin adalah bagaimana
penguatan lagi ya. Saya juga sudah mewawancarai kawan-kawan NGO yang bergerak di bidang orang rimba ini, dan saya meyakini dari apa yang mereka sampaikan mereka juga sudah banyak berbuat, dan memang begitu banyak tantangan-tantangan itu tadi, terutama dengan kaum-kaum kapitalis. Bagaimana mereka juga berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, ya, dengan pemodal-pemodal besar untuk tetap membuka lahan dan seterusnya gitu loh. Ya, kalau saya pantau seperti halnya di Hutan Harapan Kabupaten Batanghari masuk wilayah Sarolangun, yang menjadi tantangan di sana tidak hanya kaum kapitalis ini, para perambah yang datang dari luar, yang juga mengganggu kehidupan orang rimba yang ada di sana. Ini tantangannya sebetulnya tidak hanya yang besar, tapi yang kecil juga menggerogoti. Bagaimana dengan supremasi hukum, penegakan hukum ini kan juga menjadi kendala sebenarnya bagi perambah-perambah. Ya itu juga menjadi ya, kita punya, ya itulah yang terjadi biasanya. Yang kuat selalu saja menang, kemudian yang kecil mungkin ya hukum kita masih tebang pilih gitu. Ini juga menjadi kendala yang besar, yang menjadi korban tetap masyarakat. Maka sebenarnya saya sebagai orang sosial misalnya, yang lebih penting itu sebenarnya membentuk budaya. Budayanya yang harus kita, bagaimana mereka tetap mencintai lingkungannya, menjaga hutannya. Biarlah dia hidup di hutan dengan budaya dia. Termasuk desa-desa yang ada di seputaran ini juga harus tidak boleh tercabut dari budayanya. Kita mengenal dulu Lubuk Larangan misalnya. Itu adalah cara-cara yang sangat efektif untuk menjaga lingkungan gitu loh. Dan kearifan lokal. Kan kearifan lokal yang ada di sekitar hutan ini gitu loh. Nah, kaum kapitalis, kaum pemodal yang membuka lahan ratusan ribuan itu nggak akan pernah peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Pokoknya selagi itu menguntungkan dan nilai ekonominya tinggi, diambil gitu. Yang kecenderungannya mereka mengambil hasil hutan. Sementara sementara orang rimba dan orang-orang kampung atau dusun yang seputar itu adalah memanfaatkan hasil hutan, memberdayakan hasil hutan itu. Bukan batangnya yang diambil, tapi buahnya yang dipetik. Oke, sebenarnya goalnya disertasi ini, penelitian Bung Bahren ini apa? Sebelum dijawab, kita minta subscribe dulu penonton kita ini. Jangan lupa like and subscribe. Nah, apa kira-kira goalnya ini? Tentu kan ada gagasan, ada ide yang akan direkomendasikan nanti kepada pemerintah. Begini, pada saat saya ujian seminar proposal itu ada dihadapkan 3 profesor dan termasuk dari universitas lain waktu itu yang menguji. Saya waktu itu sangat terkejut. Salah satu profesor bertanya, Bahren, Anda tahu bahwa persoalan kebakaran hutan itu bukan single factor? Ya, saya tahu, Prof. Ada global warming. Ada yaitu tadi dorongan kapitalisme dan banyak lagi, dan pada masanya orang rimba ini juga akan terdesak dan pada mungkin akan hilang. Terus untuk apa disertasi Anda? Gitu. Nah, maka jawaban saya pada saat itu sederhana juga. Saya tidak pakai teori tapi pakai retorika juga pada saat itu. Prof, dinosaurus itu hari ini juga nggak ada, Prof. Tapi cerita dan sejarah segala macam dokumentasinya. Nah, saya meyakini bahwa keberadaan dinosaurus itu digali sedemikian oleh kaum akademisi sehingga kita melihat hari ini dinosaurus yang dari film, kartun, bahkan dan bisa diilustrasikan dan seterusnya. Saya juga meyakinin, Prof, mungkin 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kami tidak bertemu lagi dengan yang namanya orang rimba. Boleh jadi, Prof. Tapi paling tidak saya masih menemukannya di dalam catatan disertasi saya, catatan ilmiah. Dari disertasi saya, bagaimana paling tidak tentang api, tentang kebakaran hutan, dan tentang makna api menurut mereka. Nah, inilah salah satunya, artinya saya ingin mendokumentasikan itu. Itu satu goal paling tidak. Apalagi yang agak ideal, saya bilang, saya bermimpi suatu saat nanti Provinsi Jambi itu memiliki semacam laboratorium sosial. Laboratorium sosial Tentang seperti orang rimba. Seperti apa itu? Kalau mau fisik, oke, kita buat betul laboratorium atau semacam museum bahkan mungkin nanti yang mungkin di dalamnya kita mempelajari tentang orang rimba.
orang-orang dari seluruh Indonesia belajar tentang orang rimba atau anak-anak sekolah hari ini, saya yakin dan 100% anak Jambi yang tinggal di Jambi, sekolah di Jambi, anak SD di Jambi tidak tahu banyak tentang orang rimba. Saya meyakini itu. Karena tidak ada museum laboratoriumnya nggak ada. Kalaupun ada sedikit informasi di museum-museum kita. Ya, sedikit itu pun sekali. hanya sepenggal-sepenggal. Tapi coba kalau ini khusus ya. Coba abang bayangkan di sana. Ada filmnya, ada apanya, segala ada macam. kehidupannya di dalamnya, ya, bagaimana benar, pondok lengkap, mereka. ya. Memang khusus. Yang di sana. Sehingga, nah dengan cara inilah kemudian masyarakat dan generasi muda kita mencintai budayanya. Bagaimana dia mau cinta terhadap, bagaimana kita hari ini berteriak bahwa orang rimba itu adalah potensi, kekayaan. Sementara kita jauh dari itu. Karena kita tidak pernah mendekatkan itu kepada, yang ada adalah masalah. Mereka minta-minta, mereka menjadi pengemis, mereka menjadi pembakar hutan, mereka menjadi perusak, dan seterusnya. Itu yang tertanam. Sehingga kita tidak pernah melihat dia sebagai tuduhan potensi. Negatif. Sementara padahal ada potensi yang luar biasa di Bali itu. Potensi ekonomi misalnya, bisa kita buat wisata budaya. Yang saya maksud tadi misal laboratorium sosial, kita pemerintah daerah menyediakan misal 10.000 hektar atau sekian ribu hektar. Di sinilah kehidupan orang rimba yang mungkin para peneliti, yang mungkin para wisata. Bukan eksploitasi dalam kacamata negatif, tidak bukan dengan nebangin hutannya, tidak dengan itunya, tetapi inilah yang kita maksud dengan pemberdayaan, itu yang kita sebut dengan potensi. Ini goal jangka panjang yang ingin menjadi mimpi buat saya dengan melakukan penelitian terhadap orang rimba ini. Itu ya yang menjadi mimpi besarnya itu. Tapi ada bahasa pesimistis di sana yang saya tangkap tadi, bahwa suatu ketika orang rimba mungkin tidak akan ada lagi. Ya, seperti itu. Boleh jadi, Bang. Hari ini saja, kalau kita ngelihat, kawasan Bukit 12 itu sudah digerogoti dengan sedemikian rupa. Sementara Bukit 12 itu adalah tempat bermukimnya mereka. Terbesar di Jambi. Terbesar di Jambi dan berada di beberapa kabupaten secara teritori. Ada Tebo, ada Merangin, ada Kabupaten Sarolangun, dan ada itu Batanghari. mereka udah semakin terancam di sana. Semakin terancam. Bukti nyatanya hari ini mereka sudah ke kota Jambi kok mencari penghidupan. Itu artinya apa? Kemarin ketika saya tanya, mengapa kamu ke kota Jambi? Hutan habis. Iya. Artinya nanti hanya tinggal cerita. Nah, kalaupun itu terjadi, katakanlah kita juga nggak tahu umur kita seberapa. Mungkin podcast ini nanti menjadi bukti. Kalau suatu saat nanti kita juga sudah tidak ada, paling tidak podcast ini kalau menjadi jejak digital yang harus kita perjuangkan. Mereka pernah ada dan mereka harus ada. Makanya salah satu pilihannya, kalau mereka sudah tidak ada di hutan, paling tidak ada di museum, paling tidak ada di dalam laboratoriumnya. Seberapa besar potensi yang bisa eksploitasi, dijual dalam tanda kutip bagi orang Kubu? Sangat besar. Ya, yang image-nya dibangun selama ini kan orang rimba tidak seperti halnya Asmat, ya, Daya yang pandai mengukir, seni budayanya yang tinggi. Nah, orang rimba tidak terekspos itu barangkali. Nah, bahasanya itu. Tapi saya tidak setuju kalau buat dia tidak lebih hebat dari Asmat, tidak lebih hebat dari dia tidak mungkin mengukir, tapi bagaimana keranjangnya yang dihasilkan, bakul-bakul yang dihasilkannya. Ada sisi lain juga kelebihannya kan. Iya pasti, karena nggak mungkin ya di Asmat di sana mungkin dengan seni ukir yang ini nggak mungkin sama. Ada satu hal lagi, mereka ahli pengobatan. Itu yang maksud tadi, tidak kita berdayakan, tidak kita lihat sebagai potensi. Iya. Ini yang yuk kita samakan persepsinya terhadap orang Rimbani. Ini yang dulu yang pertama kita lakukan. Ya, karena selama ini kan masyarakat modern melihat suku terasing itu karena kehebatannya menari, ya mengukir. Orang rimba tidak pernah dikenal itu gitu. Tidak pernah dikenal karena kita tidak pernah memperkenalkannya. Dia punya tarian kok. Iya, saya tahu. Nah, dia punya tarian. Dan itu salah siapa? Nah, inilah ini tidak dikembangkan, tidak dibina. Karena kita melihatnya masih sebagai masalah, bukan sebagai potensi. Titik. Itu
apanya tadi, kata kuncinya. Kata kuncinya di sana. Sehingga kalau kita masih melihat dia sebagai masalah, ya itulah yang kita lakukan hari ini. Yang namanya bermasalah. Kalau perlu dia Dan didesak. mirisnya mereka tidak lagi memikirkan bagaimana berkesenian dengan cara dia, tapi bagaimana mempertahankan hidup sekarang. Iya kan? Hari-hari mereka terus terancam dengan doser, dengan apa, dan itu juga sudah banyak merenggut korban nyawa sebenarnya. Dan Mereka- konflik agraria antara orang rimba dengan masyarakat terus memuncak. Dan orang rimba melakukan pencurian mungkin dengan lahan-lahan yang milik perusahaan. Ya, itu akan terus terjadi. Karena mereka mau makan. Karena rumah mereka diganggu. Aduh. Kalau rumah abang diganggu, juga Wajar melakukan hal lah. yang sama. Wajib hukumnya. Wajib Untuk hukumnya. Dan mempertahankan itu yang mereka itu. lakukan. Dan inilah yang belum. Saya tentu tidak dalam konteks untuk memprotes, mengkritik, tetapi dalam konteks mengajak. Ayo kita lihat orang rimba sebagai potensi. Apa yang bisa kita bangun, apa yang bisa kita selamatkan dari orang rimba ini. Sudahi saling tuding, saling salahkan, tapi ke depan kita betul-betul pemerintah Provinsi Jambi melalui provinsi, melalui pemerintah kabupaten yang ada, misalnya, yuk kita melihat ini sebagai potensi. Nah, kawan-kawan di NGO yang bergerak di NGO, ya saya meyakini juga sudah bekerja sangat keras untuk melakukan advokasi. Ya ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi, saya rasa. Menyinggung pemerintah, saya jadi ingat bagaimana pemerintah melalui dinas sosial melakukan pembinaan-pembinaan selama ini, dan itu sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Ketika saya dulu aktif menjadi wartawan, saya sering melakukan investigasi. Mereka dirumahkan seperti halnya seorang transmigran, ya kan, diberi rumah, diberi cangkul, beli bibit, tapi sampai hari ini tidak. Ya saya katakan tidak berhasil. Toh mereka tidak menghuni rumah itu, tidak betah. Menurut Bung Bahrin ini seperti apa seharusnya? Mohon maaf, saya ingin katakan, mohon maaf sekali, saya ingin katakan, inilah persepsi yang salah. Persepsi pemerintah yang salah terhadap orang rimba. Kelirunisasi. Kelirunisasi. Pemerintah mengira untuk memanusiakan mereka itu dibawa keluar seperti kita. Kita dikasih kulkas, dikasih listrik, dikasih rumah. Bukan dengan cara itu untuk mensejahterakan mereka. Untuk memanusiakan mereka, mensejahterakan mereka adalah dengan meletakkan mereka di hutan dan menjaga hutan, dan mereka akan hidup dengan hutan. Dengan cara dan budayanya sendiri. Itulah caranya. Sebenarnya itulah bentuk penghargaan yang terbesar. Itulah kalau kita mau terhadap membantu, mereka, kalau ingin membantu orang rimba tersebut, bukan ditarik. Bukan diseret ke kota lalu hutan dihabisin. Jadi lalu jangan sampai isi sini, kepala kita, bahwa yang namanya modern, yang namanya hebat itu adalah seperti yang ini. Nggak bisa. Lah sekarang dirumahkan. Ingat, secara sosial, penelitian, saya baca sebuah artikel mengatakan, ya penelitian ini, orang rimba itu tidak bisa hidup berdampingan begini. Makanya rumah mereka itu terpisah karena rahasia antar keluarga mereka nggak mau tahu. Iya. Itu sosiologi mereka. Sekarang dibuatkan rumah seperti bedeng, yang ini yang nggak mau Itu hidup mereka di sana. Iya. Satu, yang kedua. Apalagi rumahnya tidak ada kamar, tidak ada bilik. Yang kedua, mereka harus hidup dekat dengan kehidupan mereka. Nggak bisa mereka ini rumah kampung, mereka hidup di sini, nggak bisa. Mereka di mana mereka tinggal, di situlah kehidupan mereka. Di situ nyari damar, di situ nyari hutan, ada binatang buruan segala macam. Sehingga tidak cocok. Nah, itulah yang saya sebut di dalam disertasi saya. Jangan-jangan di situ juga ada apa yang disebut dengan neokolonialisme, bentuk dari penjajahan baru atau paling tidak marginalisasi. Bahwa program-program yang diberikan kepada orang rimba ini bentuknya quote and quote, itu pemaksaan semua. Pokoknya jalan, mau jadi apa tidak itu nggak ada urusan. Pokoknya program pemerintah ini jalan. Kalau bahasa dusun saya itu namanya batuk di muka tanggo. Apa itu? Lah sampai kamu persoalan nanti itu bermanfaat atau tidak, persoalan itu nanti mendatangkan hasil atau tidak, hanya ngelepasi tanyo.
bahwa dia sudah melaksanakan. Nah, ini program-program yang seperti ini ke depan jangan lagi terjadi. Kalau begitu bagaimana? Yuk, program-program itu harus dari bawah ke atas. Berarti persepsi ini harus disamakan dulu. Yes. Betul. Apa pemerintah tidak tahu selama ini? Bahwa apa yang sebenarnya orang Kubu butuhkan, orang rimba butuhkan? Kayaknya yang itu yang sedang saya gali, karena memang hari ini yang sedang saya lakukan adalah penelitian kebijakan. Saya harus ketemu terkesan bahwa pemerintah pusat maupun daerah pura-pura tidak tahu. Saya belum dapatkan datanya, mohon izin karena saya memang harus ketemu dengan kepala-kepala daerah. Namun sudah 2,5 bulan saya di sini belum berkesempatan untuk ketemu dengan kepala daerah. Mungkin beliau sibuk semua gitu. Ini kan seumpama orang rimba diberi pizza. Ya. Ya kan? Ya. Pizza itu mahal. Bagi orang kota itu makanan mewah. Dan dia tidak mau. Dia lebih suka dikasih singkong gitu kan, buah-buahan gitu. Nah, itulah analogi yang paling tepat. Dan tidak pernah ditanyakan kamu nak mau apa? Atau pernah ditanyakan? Ya, saya pernah dulu dapat info juga, dikasih bibit apa gitu. Oh, dikasih bibit ikan apa dulu. Oh ya, saya pernah dapat cerita atau artikel saya baca, dikasih bibit bebek. Ya. Bebek petelur. Bilola, kapan orang rimba mau mengelola yang bebek. bodoh siapa ini? Iya, nah inilah. Nah, hal-hal yang seperti ini. Dan itu terjadi, bayangin. Itu terjadi. Nah, saya tidak mau bersuzon dan tidak boleh menuduh tentunya apakah pemerintah sudah tahu atau tidak, tetapi buat saya tahu dong. Kalau saya bilang gitu tahu. Ini kan realita. Kita juga sudah mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu. Ya kan? Ya. Dan hari ini apa yang dilakukan pemerintah daerah ternyata hasilnya juga nol, saya bilang begitu. Nah, buktinya hari ini orang rimba, saudara-saudara kita nih makin terdesak kehidupannya dan lari ke kota. Tempo hari sudah ribut sampai di masjid, di jalan, mereka terpaksa menjadi pengemis. Ya. Dulu tidak pernah orang rimba sampai mengemis ke kota. Ya. Dan mereka merasa lebih kaya di sana. Lebih kaya, karena mereka tidak butuh gedung bertingkat kok. Iya. Mereka cuma untuk ngisi perutnya dan itu sudah terpenuhi oleh hutan. Tapi hutannya jangan diganggu, udah itu aja. Sesederhana itu. Hutan kami jangan diganggu, kami hiduplah di hutan ini. Iya. Kami nggak butuh, maaf, misalnya mobil mewah. Iya. Kami nggak butuh gedung bertingkat. Iya. Apa yang kami butuhkan? Segala potensi yang ada di hutan ini. Tapi hutan kami jangan diganggu. Maka dia tidak akan datang kok. Tidak akan datang ke sini. Tidak akan ganggu masyarakat di luar ini. Gitu loh. Ini maka balik lagi diskusi kita hari ini paling tidak bagaimana menyamakan persepsi ini. Dan ada political will pemerintah untuk kita tidak. Ya, kemarin misalnya ada Menteri Sosial yang datang, bahkan Pak Presiden yang sudah datang. Kita tidak menyalahkan itu, silakan saja. Tetapi political will yang kita bangun itu betul-betul bagaimana sebuah program itu didiskusikan dengan yang penerima program. Yeah. Ini yang sangat penting. Jadi bukan pokoknya ini program jalan gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi dengan kita katakan marginalisasi, ya, bagaimana pemaksaan terhadap sebuah mereka tetap menjadi orang yang termarginalkan, tidak punya bargaining power yang kuat, yang balance gitu. Nah, inilah yang menjadi saya pikir ini disertasi penelitian Bung Bahren ini kan makan waktu, tenaga, biaya dan segala macam yang cukup berat juga. Sampai sejauh ini hambatannya di mana? Kalau boleh tahu. Yang pertama lancar-lancar saja atau mungkin secara umum masih lancar-lancar saja. Tetapi memang penuh tantangan, paling tidak hari ini saya memang masih fokus di kebijakan ya, untuk bertemu dengan, karena kebijakan itu yang dikejar adalah memang kepala daerah, pimpinan daerah, kepala daerah. Nah, ini memang masih yang terkait dengan persoalan ini yang berkaitan dengan yang ada wilayah dia itu betul, orang rimba. Iya, orang rimba. Nah, ini saya sudah 2 bulan nih di sini masih belum ketemu dengan para pengambil kebijakan tersebut. Nah, ini mungkin memang kesulitan yang dari awal mungkin sudah. Pengambil kebijakan siapa? Kepala daerah. Kepala daerah. Itu sulitnya kenapa? Mungkin mereka masih kurang welcome.
saya tidak mengatakan begitu, tapi paling tidak mungkin dalam waktu saja. Pembagian waktu mungkin masih sibuk dan seterusnya. Sulit ketemu. Ya, hari ini masih sulit ketemu. Atau enggak paham. Nah, nanti kita lihat. Nanti. Atau budak kata orang Betawi. itu Bang Dori. Ya kita kan tidak menyebut siapa Iya, orangnya. betul, tidak Iya kan? menyebut orangnya. Kita kan tidak menyebut siapa kepala daerahnya. Iya, betul. Tetapi saya sudah bisa menangkap isyarat itu. Iya. Iya kan? Tapi Jadi, saya berharap lah, paling Iya. tidak berharap melalui Iya. podcast ini, berharap support lah iyalah. dari Ya itu juga tujuan kita kan. Bagi siapa saja yang merasa berkompeten dalam hal ini, ya tolong disupport, tolong dibantulah. Ya, paling tidak sebagai Ya, Anda putra sudah daerah. luar biasa itu, sudah luar biasa memperjuangkan ini, dan ada satu cita-cita yang luar biasa tadi, bagaimana ke depan bisa terbentuk sebuah laboratorium orang rimba di Jambi. Mendorong kebijakan itu paling tidak ya. Dan ini patut diapresiasi. Dan ini bukan ide-ide kaleng-kaleng loh, bukan ide sembarangan, dan ini baru ini saya dengar gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Yang selama ini kan hanya sekedar mengeksploitasi informasi tentang mereka untuk tujuan-tujuan Ya. tertentu. Baru sebatas dokumentasi, baru sebatas menangani konflik, tetapi tidak juga tuntas Ya. gitu kan. Ya. Ya kan. Hari ini ya orang rimba masih berkeliaran mencari di mana sih rumah kami yang dulu. Ya. Ini itu Ya sedih kan? kita. Sedih, Sedih. kita sedih untuk itu. Kebetulan kita sama ini, sama-sama suka dengan Iya. orang rimba. Saya juga banyak sahabat dengan orang-orang rimba di Bukit 12. Mudah-mudahan Temenggung Yusuf nonton ini ya kan. Beliau sahabat saya itu, dan dia termasuk Temenggung yang ikut saya support bagaimana memperjuangkan haknya di Ya, sana. betul. Gitu. Dan kita tidak menafikan kawan-kawan yang sudah berjuang, ya Ya. banyak mungkin darah-darah yang berceceran, yang Ya. sudah yang Ya, tumpah. kawan-kawan NGO juga berjuangnya luar sudah biasa. banyak berjuang. Kita tidak menafikan Walau itu. ada Kita, juga yang nakal. ya itu gitu. biasalah, Ya. itu oknum lah ya, dimanapun tetap akan ada itu. Dan Tetapi itu kita tahu lah. ya, tapi kita tidak menafikan seluruh Ya. tenaga, waktu, biaya yang sudah dihabiskan untuk memperjuangkan Iya. kawan orang. Tapi memang realita dan faktanya hari ini mereka masih saja terdesak. Nah, karena menurut saya, balik kayak cerita kita awal tadi, menurut saya persepsi kita yang masih belum sama, terutama pemerintah. Kuncinya menyamakan persepsi bahwa dia itu potensi, bukan masalah gitu loh. Kalau potensi harus diberdayakan dan harus betul-betul kita berikan kesempatan buat mereka untuk berkembang gitu loh. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, untuk mencapai cita-cita besar tadi harus disamakan dulu persepsi ini. Samakan persepsi. Dari semua stakeholder, dari semua komponen. Terutama memang yang mengambil kebijakan itu adalah itu dari samakan dulu persepsi ini, bahwa orang rimba jangan hanya dilihat dari persoalan itu, tapi lihatlah dari sebuah potensi yang sebuah besar. potensi yang besar. Terutama bagi Provinsi Jambi. Iya. Banggalah punya orang rimba. Iya. Nah, gitu. Banyak daerah lain yang tidak punya suku terasing. Tidak punya suku terasing. Kita boleh dihitung Punya. berapa provinsi saja yang punya. Iya. Nah, kita punya, tapi Jambi kita ini belum. kaya luar biasa, ada gunung, ada Iya. laut, ada danau, ada hutan yang lebat, walaupun ceritanya lagi kan. Dan kini orang rimba Dulu kita yang semakin tersingkir. mendengar apa? Dulu misalnya ada hal yang menarik, misalnya ada film sekolah yang digarap Sekolah oleh rimba. yang digarap. Itu kan sebenarnya menjadi momentum paling baik untuk promosi tentang Jambi dan Iya. Tapi kita ngelihat juga antusiasme dan seterusnya karena tidak terlalu dia. Iya, dari tahun 70-an atau 80-an para sines Indonesia juga sudah membuat film, Iya. film layar lebar, Iya. Intan Perawan Kubu. Iya. Pesan-pesan moral yang disampaikan di situ bahwa ini sebuah suku terasing yang unik ya, dan tapi itu tadi Karena persepsinya belum sama. Karena kita masih melihatnya masalah. orang luar tuh melihatnya ini sebuah potensi. Sebuah potensi. Kita yang tidak mampu menerjemahkan itu. Nah itu. Dan kita berharap nanti melalui podcast ini paling tidak menggugah para pengambil kebijakan untuk melihat itu sebagai sebuah potensi. Makanya saya lebih simpati, lebih mendukung kepala daerah ini yang visioner.
Ya, karena ini dibutuhkan energi yang besar oleh seorang kepala daerah untuk mewujudkan hal-hal yang seperti ini. Karena memang kalau tidak, memang kepala daerah akan terjebak oleh rutinitas saja. Karena kepala daerah itu dibutuhkan orang yang mampu memikirkan, yang mampu melihat. Apa yang dimaksud dengan visi? Visioner itu apa yang dimaksud adalah bagaimana melihat kejadian yang sudah betul-betul terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Itu sudah dilihat dengan nyata. Nah, itu disebut dengan visi. Itu bukan mimpi, bukan menghayal, bukan, tetapi itulah visi karena ada jalan untuk menuju ke sana. Itu dimaksud dengan visioner. Nah, kita membutuhkan, dan itu dibutuhkan nyali yang besar. Karena kalau tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Karena hambatan, rintangan, belum lagi bicara anggaran, belum lagi bicara misalnya desakan kaum kapitalis, belum lagi ini dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat untuk mendobrak itu semua. Ya, untuk mendobrak itu semua, dia meyakini bahwa itu benar dan untuk kepentingan umum, maka itu akan terjadi. Nah, kita berharap nanti di pemilu-pemilu yang akan datang, kapanpun itu, 24, 25, 29, dan seterusnya, kita berharap nanti Jambi memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki visi yang besar terhadap pembangunan Provinsi Jambi ini. Tidak hanya mampu mengolah yang ada dan menghabiskan yang ada nanti. Kalau itu saya juga bisa. Anak TK pun bisa. Anak TK juga bisa gitu. Oke, Bung Bahrin. Ada lagi mungkin barangkali yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Bang. Gitu ya. Dan lain kali kita bicara topik yang lain. Topik yang lain. Tapi yang penting subscribe. Oh, subscribe dulu. Itu yang penting. Oke, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan cukup panjang, tidak singkat-singkat amat, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa ada manfaatnya, terutama anak-anak Jambi, masyarakat Jambi, bahwa terjana melihat orang Rimba atau suku Kubu itu hanya jangan dari sisi masalahnya saja, tapi potensinya. Tapi ada potensi yang luar biasa yang tersimpan di sana, dan itu bisa menjadi kekayaan dan kebanggaan bagi Provinsi Jambi khususnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Terima kasih, Brambun. Siap.